Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersemuka lagi secara sinkron maya pada mata kuliah kalkulus poba banyak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberi semangat yang luar biasa. Baik, hari ini kita akan membahas tentang salah satu subbab dari turunan multivariabel pada kalkulus poba banyak, yaitu metode pengali Lagrange. Sebelumnya, kita sudah membahas berbagai macam bentuk dari turunan multivariabel hingga yang terakhir adalah tentang cara mencari nilai ekstrim dari poba banyak atau dari multivariabel. Hari ini kita akan melanjutkan tentang metode pengali Lagrange. Di gambar ini saya tampilkan ada 3 gambar pengantar, 3 grafik yang mengantarkan kita pada pencarian nilai ekstrim menggunakan metode pengali Lagrange. Gambar ini juga bisa disimak di buku Kalkulus Poba Banyak atau buku Kalkulus karangan Purcell dan Delvarberg. Kenapa harus gambar itu? Nanti kita akan bahas. Baik, metode pengali Lagrange ini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan harga atau nilai maksimum atau minimum relatif. Jadi tujuannya ini sama dengan cara kita mencari nilai ekstrim sebelumnya. Lalu apa bedanya? Nah, kalau Lagrange ini melihat suatu nilai ekstrim menggunakan sebuah fungsi kendala atau constraint condition. Nah, Lagrange sendiri itu merupakan seorang Itali campuran Prancis, jadi orang tuanya Itali dan Prancis, tapi beliau ini berkebangsaan Italia. Jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran dari Lagrange ini sehingga merubah tata cara pemikiran masyarakat tentang matematika khususnya. Nah, di metode pengali Lagrange ini bentuknya secara umum seperti ini. Kita misalkan ada sebuah nilai ekstrim atau fungsi objektif yang kita ingin cari nilai maksimum atau minimumnya. Fungsi z sama dengan fx, y dengan fungsi kendalanya adalah gx, y sama dengan 0. Jadi ini suatu fungsi objektifnya, kemudian ini kendalanya. Atau bisa juga kalau variabelnya lebih, berarti kita bisa gunakan fx, y, z dengan kendala gx, yz sama dengan 0. Nah, di sini ini ada bentuk hanya satu kendala. Bagaimana kalau 2 kendala? Nah, nanti kita juga akan membahas bagaimana kalau kendalanya ini lebih dari 1. Siapa sih fungsi kendala itu? Nah, di sini kita kembali ke layar terdepan. Di sini ada sebuah fungsi yang kita ingin mencari nilai maksimum atau minimum di sini. Nah, di grafik besar ini paraboloid ya, kita ingin mencari nilai maksimum atau minimumnya, tapi dengan batasan hanya di daerah ini saja. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi kendala atau constraint-nya di sini. Nah, dengan batasan ini berarti nanti di mana dia akan mencapai nilai ekstrim. Berarti kalau kita gambarkan secara 2 dimensi, gambarnya seperti ini. Nah, di daerah-daerah ini kapan sih dia akan mencapai nilai tertinggi atau nilai terendahnya? Seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Fungsi f di sini sebagai fungsi objektif, kemudian fungsi g disebut sebagai fungsi kendala atau batasan-batasannya tadi. Lalu apa bedanya dengan nilai maksimum minimum menggunakan aturan turunan pertama dan turunan kedua? Kita simak. Di sini ada sebuah contoh. Tentukan ukuran kotak tertutup dengan volume 1 meter kubik yang luas permukaannya minimum. Nah, di sini ada sebuah kotak. Berarti kotak itu kan bisa kita imajinasikan sebagai sebuah prisma segi 4 ya. Di sini ada prisma segi 4. Nah, di sini ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kemudian diketahui volumenya adalah 1 meter kubik. Luas permukaannya kita inginkan supaya seminimum mungkin. Sehingga ini adalah fungsi objektif kita. Nah, kendalanya ada di sini. Sehingga fungsi objektifnya adalah luas permukaan minimum dan fungsi kendalanya adalah volume 1 meter kubik. Nah, sekarang kita coba kita buat panjang, lebar, dan tingginya ini masing-masing sebagai X, Y, dan Z. Karena kita akan berbicara di bentuk bangun 3 dimensi ya. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Berarti kita anggap panjangnya X,
lebarnya Y, tingginya Z. Sehingga volume ini kan panjang kali lebar kali tinggi, berarti X dikali Y kali Z. Itu sebagai fungsi kendalanya. Kemudian luas permukaan berarti kan 2 panjang lebar ditambah 2 panjang tinggi ditambah 2 lebar tinggi. Karena ini kotaknya tertutup ya. Atau bisa kita tuliskan juga luas permukaannya sebagai L sama dengan 2 dikali XY tambah XZ ditambah YZ. Nah, di sini berarti kalau menggunakan cara yang lama, kita bisa menggunakan substitusi Z sama dengan 1 per XY dari fungsi kendalanya. XYZ sama dengan 1, kita substitusikan Z sama dengan 1 per XY pada fungsi L. Nah, sehingga ini kita substitusikan ke sana, kita peroleh luasnya sama dengan 2 dikali XY ditambah X kali 1 per XY ditambah Y kali 1 per XY. Bisa kita kanselasi masing-masing, berarti hasilnya menjadi 2XY ditambah 2Y pangkat negatif 1 tambah 2X pangkat negatif 1. Oke. Sehingga L ini sekarang hanya tinggal menjadi fungsi X dan Y. Nah, caranya kita sekarang akan mencari nilai ekstrim menggunakan uji turunan kedua. Diperoleh X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Nah, untuk lebih detailnya, coba kita jabarkan di sini. Di sini ada fungsi L yang sudah kita temukan sebagai fungsi X, Y, yaitu 2XY ditambah 2Y pangkat min 1 ditambah 2X pangkat min 1. Berarti sekarang kita uji dengan turunan pertama. Turunan pertama terhadap X, Fx sama dengan, ini 2XY kita turunkan terhadap X, hasilnya 2Y. 2Y pangkat min 1 kita turunkan terhadap X, hasilnya 0. 2x pangkat min 1 kita turunkan terhadap X, hasilnya 2 per X kuadrat. Karena syaratnya Fx harus sama dengan 0, maka kita peroleh 2Y min 2 per X kuadrat sama dengan 0. Atau Y sama dengan 1 per X kuadrat. Nah, selanjutnya kita cari Fy. Sama Fy ini harus sama dengan 0. Sehingga kita temukan bentuknya 2X dikurangi 2 per Y kuadrat sama dengan 0. Atau X sama dengan 1 per Y kuadrat. Nah, dari dua bentuk ini bisa kita saling substitusikan. Sehingga X sama dengan 1 per Y kuadrat. Karena Y itu adalah 1 per X kuadrat, berarti ini sama dengan 1 per 1 per X kuadrat yang dikuadratkan. Sehingga menjadi X sama dengan 1 per 1 per X pangkat 4. Atau X sama dengan X pangkat 4. Sehingga bisa kita selesaikan menjadi X pangkat 4 min X sama dengan 0. Atau X dikali X pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Nah, di sini berarti pembuat nolnya adalah X sama dengan 0 atau X pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Demikian berarti diperoleh X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Dengan X sama dengan 0, jika X sama dengan 0, untuk X sama dengan 0, berapa nilai Y? Nah, nilai Y sama dengan 1 per X kuadrat atau 1 per 0 kuadrat, berarti hasilnya tidak terdefinisi. Nah, kenapa bisa tidak terdefinisi? Sekarang kita kembali ke bentuk prisma tadi yang akan kita cari. Nah, apabila X-nya sama dengan 0, otomatis bentuk ini tidak akan menjadi sebuah bentuk kotak. Akibatnya, kalau X sama dengan 0, dia tidak akan memiliki volume. Sehingga untuk X sama dengan 0, Y-nya menjadi tidak terdefinisi. Dengan demikian, untuk X sama dengan 0 ini kita tolak karena dia tidak bisa memenuhi persyaratan. Untuk X sama dengan 1 bagaimana? Untuk X sama dengan 1 maka kita peroleh Y sama dengan 1 per 1 kuadrat. Y-nya 1. Berarti bisa kita penuhi. Bentuknya, titik kritisnya adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 kita terima. Karena kita punya volume sama dengan 1, X, Y, Z sama dengan 1, dengan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, X, Y, Z sama dengan 1. Berarti saat X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z-nya berapa? Z-nya otomatis ikut bernilai 1. Sehingga dengan aturan ini kita peroleh X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Maka tujuan kita untuk mencari ukuran kotak tertutup dengan volume 1 meter kubik yang luas permukaannya minimum akan dipenuhi saat panjangnya 1, lebarnya 1 meter, dan tingginya juga 1 meter. Nah, jadi kita bisa menggunakan aturan turunan pertama dan turunan kedua untuk menentukan nilai ini nanti minimum atau maksimum. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya, jangan-jangan ini tadi maksimum bukan minimum.
Oke, sekarang kita uji dengan turunan yang kedua. Di sini tadi kita peroleh fx sama dengan 2y min 2 per x kuadrat. Sehingga kita bisa menggunakan uji diskriminan. Nah, fx yang kita punya adalah 2y min 1 per x kuadrat atau x pangkat min 2. Betul ya? Oke, 2 per x min 2. Nah, sedangkan fy sama dengan 2x min 2y pangkat min 2. Oke. Nah, dari sini berarti kalau kita lanjutkan turunannya, misal fx ini saya turunkan lagi terhadap x, berarti kita peroleh hasilnya 4x pangkat min 3 atau 4 per x pangkat 3. Nah, sedangkan kalau fx ini saya turunkan terhadap y, berarti kita peroleh fxy sama dengan 2. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencari nilai apakah dia maksimum atau minimum di titik tersebut. Tadi kita temukan titiknya di titik 1,1. Sekarang kita uji. D sama dengan fx x AB, atau kita ambil 4 per x pangkat 3 dikali fyy, berarti fy ini kita turunkan lagi terhadap y, berarti kita peroleh hasilnya 4 per y pangkat 3 dikurangi fxy kuadrat. Nah, karena titiknya ada di titik 1,1, maka tinggal kita substitusikan, dikurangi 4, hasilnya menjadi 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Nah, karena 12 lebih dari 0, berarti yang memenuhi adalah persyaratan nomor 1 atau nomor 2, karena D-nya tidak mungkin kurang dari 0 dan tidak sama dengan 0. Sekarang kita tinggal menentukan berapa sih nilai fxx-nya. Nah, kita peroleh di sini nilai fxx di titik 1,1 adalah 4 per 1 pangkat 3 sama dengan 4, juga lebih dari 0. Karena D lebih dari 0, fxx di titik 1,1 juga lebih dari 0, maka titik ini adalah titik minimum. Berarti yang kita ambil adalah yang nomor 1. Karena diskriminannya positif dan turunan kedua terhadap x juga positif, maka dia mencapai minimum di titik A, B. Sehingga bisa kita simpulkan minimum di titik kritisnya yaitu 1,1. Sehingga pertanyaan yang di awal tadi untuk mencari luas permukaan yang minimum, maka benar bahwa kita mendapatkan panjang sama dengan 1, lebar sama dengan 1, dan tinggi sama dengan 1. Oke. Nah, di sini ada sebuah catatan. Pada kasus lain, seringkali ditemukan persamaan kendala yang tidak mudah diselesaikan untuk satu variabel. Nah, di sini tadi kita punya kendala yaitu x kali y kali z sama dengan 1, sehingga bisa kita dengan mudah substitusikan ke dalam bentuk fungsi objektif, sehingga bisa kita temukan hasil seperti ini. Nah, apakah yang lain tidak bisa? Bisa. Jadi meskipun bisa, tapi kadang kita harus menggunakan tenaga yang ekstra. Nah, di sini menurut Lagrange ada teknik yang lebih praktis, sehingga diberi nama metode pengalih Lagrange. Bagaimana pengalih Lagrange itu? Di sini kita akan bahas definisinya. Untuk mencari nilai ekstrim dari fungsi objektif fx, y dengan kendala gx, y sama dengan 0, kita menentukan titik kritis x, y dan lambda yang memenuhi persamaan. Turunan berarah fx, y sama dengan lambda dari turunan berarah gx, y, dan gx, y harus sama dengan 0. Jadi fungsi kendalanya harus sama dengan 0 dan harus memenuhi aturan turunan berarah ini. X, y ini merupakan titik kritis. Kemudian lambda ini adalah simbol untuk pengalih Lagrange-nya. Oke. Nah, di sini ada sebuah catatan. Yang pertama, metode Lagrange tidak memberikan kesimpulan apakah titik kritis tersebut titik ekstrim atau bukan. Nah, beda dengan turunan kedua, tadi ada persyaratan bahwa jika D lebih dari 0 dan turunan kedua terhadap X juga positif, maka dia mencapai minimum. Dan jika diskriminan lebih dari 0 dan turunan kedua terhadap X kurang dari 0, maka dia akan mencapai nilai maksimum. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti dia titik minimum atau maksimum lokal atau titik plana. Untuk D sama dengan 0, maka tidak dapat ditarik sebuah kesimpulan. Nah, kelemahan dari Lagrange adalah kita tidak bisa menentukan secara langsung di titik itu nanti maksimum atau minimum. Sehingga muncullah catatan kedua, jika ada satu titik kritis, kesimpulannya mudah diambil.
Kalau nggak minimum ya maksimum, karena di situ biasanya yang diharapkan. Tapi kalau lebih dari satu titik kritis, berarti kita harus membandingkan nilai-nilai yang ada di titik-titik kritis tersebut. Sehingga kalau ada titik kritis, misal ada 4 titik kritis, berarti mana nilai terbesar itu menjadi titik maksimum, mana nilai terendah berarti menjadi nilai minimum. Baik, kita ambil dengan contoh yang sama dengan tadi. Tentukan ukuran kotak tertutup dengan volume 1 meter kubik yang luas permukaannya minimum. Nah, di sini kita punya L-nya sama dengan tadi, 2XY ditambah 2XZ ditambah 2YZ, dan GXYZ-nya adalah XYZ min 1. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini volumenya X kali Y kali Z sama dengan 1. Nah, tapi karena kita harus mendapatkan GXYZ sama dengan 0, maka bentuk ini dirubah menjadi XYZ min 1 sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga di sini kita sudah punya dua fungsi, di sini fungsi objektif dan ini fungsi kendala ya. Kita harus memenuhi persyaratan dua ini. Yang pertama adalah turunan berarah untuk fungsi f harus sama dengan lambda dari turunan berarah fungsi kendala. Oke, kita hitung dulu yang pertama. Berarti 2xy plus 2xz ditambah 2yz. Yang pertama saya turunkan terhadap x atau arah i, arah vektor i. Berarti kita peroleh hasilnya 2y ditambah 2z ditambah 0. Kemudian kalau kita turunkan terhadap y, berarti hasilnya 2x ditambah 0 ditambah 2z. Kalau kita turunkan terhadap z, maka hasilnya menjadi 0 ditambah 2x ditambah 2y. Nah, sehingga di sini adalah untuk vektor i, di sini untuk vektor arah j, ini untuk vektor arah k. Demikian pula untuk yang fungsi kendala, kita turunkan terhadap x, hasilnya menjadi yz. Kita turunkan terhadap y, hasilnya menjadi xz. Kalau kita turunkan terhadap z, hasilnya xy. Nah, di sini i, j, k. Nah, dengan demikian, maka kita peroleh 2y plus 2z itu akan sama dengan lambda yz. Yang 2x plus 2z akan sama dengan lambda xz. Untuk 2x plus 2y akan sama dengan lambda xy. Nah, jangan lupa di sini juga ada gxyz sama dengan 0 atau xyz min 1 sama dengan 0. Jadi bisa kita tuliskan juga ya untuk persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat adalah x, y, z min 1 sama dengan 0. Ini sebagai persamaan keempat. Nah, dari bentuk-bentuk ini, dari bentuk-bentuk ini kita harus tentukan berapa sih nilai lambda masing-masing. Otomatis lambdanya kan hanya satu bentuk, jadi kita harus mengoptimalkan bentuk yang ada. Di sini dari persamaan 1 dan persamaan 2 ada yang sama di sini lambda. Nah, sehingga untuk persamaan 1 saya kalikan dengan x, untuk persamaan 2 saya kalikan dengan y. Akibatnya apa? Di sini menjadi 2xy ditambah 2xz sama dengan lambda xyz. Kemudian untuk persamaan 2 dikalikan y menjadi 2xy ditambah 2yz sama dengan lambda xyz. Sehingga bisa kita eliminasi, kita peroleh 2xz dikurangi 2yz sama dengan 0 atau 2xz sama dengan 2yz. Bisa kita kanselasi, berarti kita peroleh x sama dengan y. Nah, dengan cara yang sama bisa kita kalikan, kita eliminasi untuk persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 kita kalikan dengan y, persamaan 3 kita kalikan dengan z. Nah, akibatnya apa? Setelah kita kalikan dengan ini, berarti kita akan memperoleh nilai y akan sama dengan z. Nah, di sini kita peroleh persamaan baru x sama dengan y dan y sama dengan z, maka bisa kita simpulkan x akan sama dengan y sama dengan z. Sehingga x, y, z semuanya sama. Oke. Nah, di sini karena kita memiliki bentuk persamaan yang keempat, yaitu x, y, z min 1 sama dengan 0. Nah, dan tadi kita memiliki x sama dengan y sama dengan z, maka tinggal kita substitusikan saja. Berarti sama dengan x dikali x dikali x, atau x pangkat 3 sama dengan 1, berarti otomatis x sama dengan 1.
Karena X sama dengan 1 kita kembalikan sehingga X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Dengan demikian kita hanya memperoleh satu titik kritis yaitu titik 1,1,1 sebagai titik minimumnya. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa dia titik minimum? Karena pada pertanyaan kita sudah disuruh untuk mencari minimum dari luas permukaan. Nah, inilah kelemahannya metode Lagrange. Jadi kita tidak tahu dia ini maksimum atau minimum. Jadi kalau hanya satu titik, otomatis inilah yang kita inginkan. Sama dengan kalau kita mencari bentuk parabola fungsi kuadrat ya. Kalau bentuknya seperti ini, otomatis dia hanya punya satu titik minimum. Nggak mungkin titik maksimumnya ada kalau dia tanpa batas. Oke. Nah, sehingga kotak tertutup volume 1 meter kubik yang luas permukaannya minimum, ukurannya adalah saat panjangnya sama dengan 1, lebarnya sama dengan 1, dan tingginya sama dengan 1. Jadi terserah nanti akan dikembalikan kepada teman-teman ingin menggunakan metode turunan pertama dan turunan kedua untuk mencapai nilai ekstrim, atau ingin menggunakan pengalih Lagrange yang dirasa lebih mudah misal. Baik, sekarang kita coba contoh yang kedua. Mungkin kalau contoh yang pertama masih kurang yakin, sekarang kita coba dengan contoh yang kedua. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi x, y sama dengan xy pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini kita ingin meminimumkan hasil dari perkalian x kali y, tapi di dalam lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, karena ini bentuknya hanya 2 dimensi, berarti kan kita lebih mudah lagi nanti. Di sini kita temukan fungsi objektifnya adalah x kali y, fungsi kendalanya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 4. Nah, dengan metode Lagrange berarti harus memenuhi bentuk ini dan harus memenuhi persamaan gx, y sama dengan 0. Maka kita cari masing-masing. Untuk yang pertama, fungsi objektif xy, kalau kita turunkan terhadap x, hasilnya y, kita turunkan terhadap y, hasilnya x. Jadi ini untuk arah i dan ini untuk arah vektor j. Kemudian untuk gx, y, ini kalau kita turunkan terhadap x, berarti hasilnya adalah 2x. Kalau kita turunkan terhadap y, hasilnya adalah 2y. Nah, bentuknya lambda dikali 2x, 2y. Sehingga bisa kita peroleh y sama dengan 2 lambda x, x sama dengan 2 lambda y. Jadi ini dengan ini, yang ini dengan ini. Nah, kemudian jangan lupakan ada persamaan ketiga yang harus kita penuhi juga, yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, dari sini berarti boleh kita rubah 2 lambda itu sama dengan y per x. Sedangkan untuk persamaan 2 lambda itu sama dengan x per y. Nah, berarti otomatis y per x akan sama dengan x per y. Sehingga kita peroleh x kuadrat sama dengan y kuadrat. Nah, oke. Dengan x kuadrat sama dengan y kuadrat, dan kita harus memenuhi persamaan 3, yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti apa yang terjadi? X kuadrat tambah x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kenapa? Karena persamaan 3 ini bentuknya y kuadrat itu kan sama dengan x kuadrat. Sehingga kita peroleh 2x kuadrat min 4 sama dengan 0. Atau x kuadrat min 2 sama dengan 0. Berarti x min akar 2 dan x plus akar 2. Faktorannya. Berarti kita temukan x yang pertama adalah akar 2. Untuk x yang kedua adalah negatif akar 2. Nah, saat x1 adalah akar 2, maka y-nya berapa? Tinggal kita substitusikan ke bentuk ini. X kuadrat sama dengan y kuadrat. Berarti otomatis kalau ini akar 2 kuadrat, hasilnya 2 sama dengan y kuadrat. Berarti siapa y? Y-nya plus minus akar 2. Sehingga untuk x akar 2 positif, maka y yang kita dapatkan adalah akar 2 positif dan akar 2 negatif. Demikian pula dengan bentuk ini, karena x kuadrat sama dengan y kuadrat, maka di sini bentuknya persis menjadi 2 sama dengan y kuadrat, maka y-nya juga plus minus akar 2. Sehingga untuk x-nya bernilai negatif akar 2, y-nya juga positif akar 2 atau negatif akar 2. Nah, di sini berarti kita punya 4 titik kritis. Nah, dari 4 titik kritis ini, mana sih maksimum dan minimum? Kita kembali ke fungsi objektif fx, y sama dengan x kali y. Otomatis kalau f akar 2, akar 2, berarti kita akan memperoleh akar 2 kali akar 2 sama dengan 2.
Untuk f akar 2, min akar 2, berarti kita akan peroleh akar 2 dikali negatif akar 2, hasilnya min 2. Demikian pula untuk titik yang lain, sehingga kita bisa simpulkan akan menjadi maksimum di titik akar 2, akar 2 dan min akar 2, min akar 2 saat nilainya positif 2. Sedangkan akan minimum di titik akar 2, min akar 2 dan min akar 2, akar 2 dengan nilai minimumnya negatif akar 2. Negatif 2. Jadi maksimumnya 2, minimumnya negatif 2. Nah, ini contoh yang lebih sederhana untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dengan sebuah fungsi kendala. Nanti kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi bisa silahkan disampaikan melalui grup WhatsApp. Di sini ada sebuah latihan. Tentukan titik pada bidang 2x plus y plus 4z sama dengan 8 yang terdekat dari titik asal O atau 0,0,0. Nah, silahkan nanti bisa dilatih sendiri di sini. Saya akan menunjukkan sebuah petunjuk. Gunakan konsep Pitagoras untuk menentukan jarak terdekat. Oke. Di sini kita memiliki fungsi objektifnya yaitu 2x plus y plus 4z sama dengan 8. Fungsi kendalanya 2x plus y plus 4z sama dengan 8. Jadi kalau kita gambarkan di sini x, y, dan z. Oke. Nah, saat x dan y sama dengan 0, maka 4z sama dengan 8, z-nya kita peroleh nilainya 2. Saat x dan z sama dengan 0, maka kita peroleh y-nya sama dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 cukup. Saya tambahkan satu lagi. 8. Disinilah ya. Kemudian saat y dan z sama dengan 0, maka kita peroleh 2x sama dengan 8, x-nya sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi fungsinya atau grafiknya, kalau di oktan 1, gambarnya akan seperti ini. Nah, berarti ini sebuah limas. Nah, pertanyaannya, jarak terdekat dengan titik asal 0,0,0. Berarti bisa kita bayangkan di sini. Ini kalau saya tarik ke sana, dengan jarak terhadap titik 0,0,0, inilah jarak terdekatnya. Nah, pertanyaannya berapa itu? Otomatis, karena kita menggunakan konsep seperti ini, berarti kan seolah-olah kita seperti menggambar bisa dibayangkan nggak ya? Kita menggambar sebuah persegi di sini. Sebuah kubus atau prisma segi 4 di sini. Jadi ini sama dengan kita menentukan jarak atau panjang dari diagonal ruang sebuah kubus. Nah, gampangnya gitu. Diagonal ruang sebuah kubus. Sehingga fungsi objektif untuk soal ini adalah x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat dengan kendalanya adalah 2x plus y plus 4z min 8. Nah, silakan nanti dihitung menggunakan metode pengali Lagrange. Berapa nilai x-nya, berapa nilai y-nya, dan berapa nilai z-nya. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menggunakan metode pengali Lagrange dengan dua kendala? Nah, kalau kita kembali ke slide yang paling awal, di slide paling awal di sini kita temukan bentuk hanya satu kendala. Bagaimana kalau dua kendala? Misal di sini juga ada tabung. Nah, ini sebagai kendala yang kedua, constraint yang kedua. Sehingga dengan batasan ini dan batasan ini berarti hanya kita cari yang ada di dalam. Jadi ada dua kendala di situ. Oke, kita kembali lagi. Dua kendala. Nah, definisinya hampir sama atau bahkan sama ya dengan metode pengali Lagrange yang satu kendala. Untuk mencari nilai ekstrim dari fungsi fx, y, z dengan kendala gx, yz dan hx, yz sama dengan 0. Jadi di sini kita punya dua kendala. Di sini ada kendala 1, ada kendala 2.
Nah, di sini tetap sebagai fungsi objektifnya. Sehingga turunan berarah dari fungsi objektif sama dengan lambda dari kendala 1 ditambah mu dari kendala 2. Nah, ini apakah boleh saya nggak menggunakan simbol mu? Boleh. Jadi ada buku yang menuliskan lambda 1 dan lambda 2. Nah, jadi terserah, ini kan hanya simbol ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, daripada kita harus keliru dalam menentukan mana lambda 1, mana lambda 2, bukan keliru tertukar, tapi keliru hitung. Biasanya kalau kita kurang fokus, kita bisa keliru hitung. Jadi boleh menggunakan lambda 1, lambda 2, boleh menggunakan lambda dan mu, boleh lambda dengan yang lain. Ini hanya berupa simbol. Dan kemudian jangan lupa untuk syarat kendalanya harus sama dengan 0. Nah, jadi titik X, Y, Z yang kita peroleh itu nanti adalah titik-titik kritis untuk fungsi objektif F yang harus memenuhi kendala G dan memenuhi kendala H. Nah, bilangan di sini untuk lambda dan mu itu disebut sebagai pengalih Lagrange. Baik, untuk lebih memahami kita coba di contoh soal di sini. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif X ditambah 2Y ditambah 3Z. Nah, pada kurva perpotongan tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 dengan bidang Y tambah Z sama dengan 1. Nah, jadi kita ingin mencari nilai terbesar dari X tambah 2Y tambah 3Z di dalam ruang ini. Nah, jadi kita hanya mencari, di sini ada banyak titik. Nah, ada banyak titik. Tapi yang saya inginkan adalah titik-titik mana yang nanti akan memenuhi nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini. Oke. Jadi di sini harus kita cek dulu apa sih yang diketahui. Fungsi objektifnya adalah X tambah 2Y tambah 3Z. Dengan kendala pertama X kuadrat plus Y kuadrat min 2. Kendala kedua adalah Y tambah Z dikurangi 1. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan pengalih Lagrange yang harus kita penuhi. Jadi karena langsung ya, ini Fx-nya untuk arah I-nya kita peroleh 1, Fy-nya kita peroleh 2, Fz-nya kita peroleh 3. Kemudian untuk fungsi kendala 1, Fx-nya sama dengan 2x, Fy sama dengan 2y, dan Fz-nya nilainya 0. Nah, untuk fungsi kendala yang kedua, Fx-nya sama dengan 0, Fy-nya sama dengan 1, Fz-nya sama dengan 1. Nah, dengan demikian berarti untuk arah I, dan arah I. Sehingga 1 sama dengan 2x lambda ditambah 0 mu. Oke, di sini. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang arah J, untuk arah vektor J, berarti kita ambil yang Y. 2 sama dengan 2 lambda Y ditambah 1 mu. Nah, di sini 2 lambda Y ditambah 1 mu. Kemudian untuk Z3 sama dengan 0 lambda ditambah 1 mu. Sehingga 3 sama dengan mu. Kemudian jangan lupakan untuk kendala persamaan keempat dan persamaan kelima. Nah, dari 5 persamaan ini sekarang kita selesaikan. Di sini untuk persamaan 3 kita dapatkan mu sama dengan 3. Otomatis persamaan 3 ini bisa kita substitusikan ke persamaan 2. Sehingga kita peroleh 2 sama dengan 2 lambda Y ditambah 3. Atau 2 lambda Y sama dengan negatif 1. Sehingga 2 lambda itu sama dengan negatif 1 per Y. Nah, untuk persamaan yang ke-1 kita peroleh 2 lambda itu sama dengan 1 per X. Sehingga bisa kita simpulkan karena 2 lambda sama dengan 2 lambda, maka 1 per X sama dengan negatif 1 per Y, atau X sama dengan min Y, atau sebaliknya Y sama dengan min X. Nah, dengan demikian kita sudah temukan untuk X dan Y masing-masing. Nah, kemudian coba kita substitusikan ke persamaan yang keempat. Di persamaan keempat kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat min 2 sama dengan 0. Sehingga Y-nya saya ambil min X kuadrat sama dengan 2. Berarti kita peroleh 2X kuadrat sama dengan 2.
X kuadrat sama dengan 1, X-nya sama dengan plus minus 1. Nah, dengan X plus minus 1, berarti kan kita tidak bisa mensubstitusikan ke persamaan 5. Berarti di sini untuk persamaan keempat, saya ambil nilainya bukan yang nilai Y, tapi yang X yang kita rubah. Oke. Kita hapus lagi ya. Untuk yang nilai X adalah min Y kuadrat ditambah Y kuadrat min 2 sama dengan 0. Berarti hasilnya 2Y kuadrat sama dengan 2, Y kuadrat sama dengan 1, maka Y-nya adalah plus minus 1. Nah, dengan Y plus minus 1, sekarang coba kita substitusikan ke sini. Dengan Y sama dengan 1, misal Y sama dengan 1, maka Z sama berarti 1 ditambah Z dikurangi 1 sama dengan 0, maka Z sama dengan 0. Oke. Kemudian untuk untuk Y sama dengan min 1, maka yang kita peroleh adalah negatif 1 ditambah Z dikurangi 1 sama dengan 0 atau Z sama dengan 2. Nah, karena X dan Y saling bertukar tadi ya, X sama dengan min Y dan Y sama dengan min X, otomatis saat Y sama dengan plus 1, saat Y sama dengan positif 1, maka X-nya negatif 1 dan Z-nya kita peroleh 0. Nah, sedangkan saat Y sama dengan negatif 1 di sini, maka X sama dengan 1 dan Z-nya kita peroleh 2. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, lambdanya berapa kok bisa di sini plus minus setengah? Oke, lambda kita tinggal substitusikan ke persamaan 1. Di persamaan 1, saya ganti warna dulu. Oke. Di persamaan 1 kita peroleh 2 lambda itu sama dengan 1 per X. Nah, berarti 2 lambda sama dengan 1 per, kalau X-nya 1, berarti lambdanya sama dengan setengah. Tapi kalau X-nya sama dengan negatif 1, berarti lambda sama dengan min setengah untuk X sama dengan min 1. Kalau X sama dengan 1, maka kita peroleh lambdanya setengah. Sehingga lambdanya yang memenuhi adalah plus minus setengah. Berarti kita sudah punya lambda sama dengan plus minus setengah. Titik kritisnya ada 2 di titik 1, min 1, dan 2, serta min 1,1,0. Nah, kita nggak tahu mana nilai maksimum, mana yang nilai minimum. Maka kita kembalikan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya adalah fxyz sama dengan X ditambah 2Y ditambah 3Z. fxyz sama dengan X ditambah 2Y ditambah 3Z. Sehingga untuk titik 1, min 1,2 kita peroleh 1 dikurangi 2, negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Untuk negatif 1, 1,0 kita peroleh nilainya 1, berarti untuk nilai objektif 5 dia adalah nilai maksimum, sedangkan untuk nilai objektif nilai 1 maka dia nilai minimum. Nah, di situ berarti kita sudah bisa menyelesaikan fungsi objektif atau nilai ekstrim untuk pengali Lagrange dengan dua kendala. Di sini ada contoh yang kedua juga. Mungkin kalau dirasa contoh pertama masih kurang meyakinkan, silahkan kita coba simak contoh yang kedua. Oke. Di sini kita ingin memaksimumkan dan meminimumkan dari fungsi objektif X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dengan kendala pertama ini. Kendala kedua bentuknya seperti ini. Berarti kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Fungsi X, Y, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Fungsi G, kendala di sini, kendala yang pertama. Dan ini sebagai kendala yang kedua. Nah, di sini kita gunakan pengali Lagrange. Berarti kita harus hitung satu-satu ya. Untuk vektor arah I, berarti kita peroleh 2X. Untuk arah J kita peroleh 2Y. Untuk arah Z kita peroleh 2Z. Demikian pula untuk yang G, untuk arah I kita peroleh 2X, untuk arah Y kita peroleh 2Y, untuk arah Z kita peroleh min 2Z. Untuk fungsi yang H, arah I kita peroleh 1, arah Y kita peroleh 1, arah Z kita peroleh min 1. Sehingga untuk arah I kita peroleh 2X sama dengan 2 lambda X ditambah mu. 2X ditambah 2 lambda X ditambah mu. Untuk yang arah J, 2Y sama dengan
2 lambda Y ditambah mu. Kemudian arah yang K, 2Z sama dengan min 2 lambda Z dikurangi mu. Dan jangan lupa untuk persamaan 4 dan 5 adalah fungsi kendala. Oke. Dari persamaan 1, 2, 3, 4, dan 5, sekarang kita tinggal lakukan manipulasi aljabar. Di sini misal untuk persamaan 1 dan persamaan 2, karena kita sama-sama memiliki mu ya, atau persamaan 1 dan persamaan 3 di sini. Persamaan 1 dan persamaan 3 saya ambil. Atau bisa langsung kita eliminasi ya. 2X sama dengan 2 lambda Y ditambah mu. Persamaan 3, 2Z sama dengan negatif 2 lambda Z min mu. Supaya mu-nya hilang berarti kita jumlahkan. 2X ditambah 2Z sama dengan 2 lambda Y dikurangi 2 lambda Z. Sehingga 2 dikali X plus Z sama dengan 2 lambda Y min Z. Nah, lambda 2 bisa kita kanselasi sehingga kita peroleh lambdanya adalah X plus Z per Y min Z. Nah, bisa kita simpulkan lambda sama dengan X plus Z dibagi Y min Z. Dari persamaan 2 dan 3 juga kita peroleh bentuk lambda yaitu Y plus Z per Y min Z. Dengan bentuk demikian, dari lambda sama dengan lambda bisa kita eliminasi bersama. X plus Z sama dengan X min Z sama dengan Y plus Z per Y min Z. Kita kalikan silang. Akhirnya kita peroleh bentuknya 2Z dikali Y min X sama dengan 0. Sehingga kita peroleh untuk fungsi pembuat nolnya adalah saat Z sama dengan 0 atau saat Y min X sama dengan 0 atau X sama dengan Y. Nah, di sini di contoh yang kedua kita akan melihat sekali peran dari fungsi kendala nomor 4 untuk persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, untuk Z sama dengan 0, kalau kita substitusikan ke persamaan 4, akan kita peroleh nilainya X, Y, Z sama dengan 0, 0, 0. Kenapa bisa seperti itu? Oke. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Dengan nilai Z sama dengan 0, nah otomatis dengan X sama dengan Y, maka di sini akan bernilai 2X kuadrat. Berarti X-nya 0. Dan Y-nya juga sama dengan 0 akibatnya. Nah, ini akan sangat tidak pas jika kita substitusikan ke persamaan 5. X ditambah Y dikurangi Z ditambah 1 sama dengan 0. 0 ditambah 0 dikurangi 0 tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kan gagal. Sehingga untuk Z sama dengan 0 kita tolak. Karena tidak memenuhi persamaan kelima. Kemudian untuk X sama dengan Y, kita substitusikan ke persamaan 4, kita peroleh 2X kuadrat sama dengan Z kuadrat. Kemudian ke persamaan 5 juga kita peroleh 2X plus 1 sama dengan Z. Dengan bentuk 2X kuadrat min Z kuadrat dan Z sama dengan 2X plus 1, berarti tinggal kita substitusikan ke sana. Sehingga kita peroleh 2X kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0. Kita bisa gunakan teorema Pareto untuk menentukan nilai-nilai X-nya. Sehingga X yang memenuhi adalah negatif 1 ditambah setengah akar 2. Y-nya negatif 1 tambah setengah akar 2, Z-nya negatif 1 plus akar 2, dan titik kritis yang kedua. Nah, dari situ kita kembalikan lagi ke fungsi objektif, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Berarti kita kembali ke fungsi objektifnya. Fx, Y, Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, titik-titik kritis yang kita ambil ini tinggal kita substitusikan sehingga nilai maksimumnya akan mencapai 6 plus 4 akar 2 di titik min 1 plus setengah akar 2, min 1 plus setengah akar 2, dan min 1 plus akar 2, dan akan mencapai minimum untuk 6 min 4 akar 2 di titik kritis yang kedua. Ini adalah fungsi nilai maksimum dan ini adalah nilai minimumnya. Baik. Jadi itu tentang pengantar saya tentang metode pengalih Lagrange, baik menggunakan satu kendala ataupun dua kendala. Dan tadi sudah kita bandingkan dengan penggunaan turunan pertama dan turunan kedua untuk mencari nilai maksimum. Mana yang lebih mudah untuk mencari nilai ekstrim? Silahkan kembali ke diri masing-masing.
Jadi kalau menurut saya pribadi, saya akan lebih senang menggunakan metode pengalihnya Greens Lambda. Baik, untuk menunjukkan kepemahaman silahkan dikerjakan untuk 3 nomor yang ada di sini. Silahkan buka buku kalkulus edisi 9 untuk problem set 12.9 nomor 1 sampai 6, pilih 2 nomor. Nah, kemudian yang kedua, gunakan metode pengalihan Lagrange untuk menemukan nilai maksimum dari fungsi x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat dengan kendala 1 dan kendala 2. Jadi ada 3 nomor yang bisa dikumpulkan sebagai latihan untuk minggu depan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kita akan bertemu lagi di Zoom secara langsung atau bisa ditanyakan secara langsung di WhatsApp group, dan insya Allah akan segera saya balas. Baik, terima kasih sekali lagi, tetap jaga kesehatan untuk semuanya dan jangan menurunkan semangat belajar. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.